Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Islam TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Garuda. Film yang rilis tahun 2022 ini mengisahkan tentang sebuah pembalasan dendam yang dilakukan oleh adik laki-laki kepada musuh keluarganya yang juga merupakan musuh negaranya. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. New Delhi. Pelaporan tentang keberadaan 250 teroris yang ada di perbatasan India dipimpin oleh Mushraf Ali Rahim Khan. Ia biasa menjadi ketua teroris di negara-negara besar. Bahkan dirinya menjadi salah satu daftar pencarian dari FBI dan Interpol yang ada di luar negeri. DCP yang baru menjabat mendatangi kediaman Kalingga yang terkenal sebagai penguasa obat-obatan terlarang. Ia mengajak Kalingga untuk bisa bekerja sama dengannya karena ia mampu memberikan hidupnya pada mereka. Tapi tiba-tiba ia terkejut ketika melihat dua mayat di hadapannya. Mereka mengatakan kalau itu adalah tubuh dari DCP sebelum dirinya menduduki posisi DCP. Mendengar keterangan itu, ia terdiam hingga DCP tersebut pergi meninggalkan kediaman Kalingga. Anu dan pamannya menikmati hari-hari mereka untuk berjualan di area pantai. Mereka saling bekerja sama untuk membuat restoran mereka banyak dikunjungi oleh pengunjung pantai tersebut. Mereka juga memiliki beberapa karyawan yang sedikit konyol. Usaha yang dirintis bersama Ram dijalani Anu dengan sungguh-sungguh. Sementara di tempat lain dari tempat pengawasan terdapat sebuah perahu ilegal, tapi penjaga tersebut terkejut ketika seseorang menyerang mereka dan menghabisi mereka. Hingga perahu tersebut bisa dengan leluasa sandar di area pantai Goa. Polisi yang bertugas di tempat itu pun mendapatkan laporan tentang penemuan dua penjaga pantai. Mereka dengan cepat mendatangi tempat ditemukan mayat tersebut. Inspektur yakin ini adalah pembunuhan berencana. Kekacauan timbul di area restoran Anu. Beberapa pemuda datang dan menakuti semua pengunjung di restoran Anu. Pelayan Anu mau tidak mau melayani semua pesanan mereka walaupun sebenarnya mereka sangat takut. Ketakutan karyawan Anu pun menjadi nyata karena para pemuda mabuk tersebut tidak mau membayar semua tagihan mereka. Dengan cepat Anu mengadukan hal itu kepada Ram. Mendengar hal itu, Ram yang tahu anak buahnya dipukuli mencari tahu siapa mereka. Salah satu rekannya mengatakan kalau mereka adalah anak buah David, penjahat yang paling ditakuti di area Goa. Kalingga yang telah sampai di Goa mengadakan pertemuan dengan semua rekan bisnisnya. Mereka menekan Kalingga untuk bisa lebih cepat mengirim senjata yang mereka pesan dari Kalingga. Inspektur yang masih berada di Goa menelusuri area hutan, hingga mereka menemukan sebuah ruangan di mana beberapa orang berada tengah merakit sebuah peledak. Inspektur telah berhasil menembak salah satu dari mereka. Namun salah satu dari teroris tersebut tidak mau menyerahkan diri. Ia malah mengancam akan benar-benar menghancurkan India. Ia juga mengatakan bila ia tewas dalam misi ini, maka orang-orangnya akan bangkit lebih banyak lagi. Inspektur Sampat tersebut merasa kesal karena racauan dari teroris itu hingga satu peluru tepat bersarang di kepalanya. Ram mendekati Pinku, putri dari karyawannya. Ia mencoba memberikan biaya sekolah yang Pinku inginkan. Melihat hal itu, Pinku merasa sangat senang karena ia tahu ibunya lah yang telah membayar itu semua. Laksamana, ibu dari Pinku, hanya mampu mengucapkan terima kasih pada Ram yang ia yakin telah membiayai semua pendidikan putrinya. Anu yang diam-diam mencintai Ram menceritakan semuanya pada Laksamana karena ia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan semuanya kepada Ram. Kalingga kali ini mengunjungi David. Mereka membahas tentang peledak yang akan mendatangi teknisi dari Pakistan. David meyakinkan semua berjalan sesuai dengan rencana dan disimpan di tempat yang aman.
Ram yang baru saja tiba di kediaman David disambut hangat olehnya, hingga mereka berbincang dengan tertutup. Malam ini David mendatangi restoran Ram. Ia mengadakan pertemuan di ruang yang telah disiapkan. Semua anak buah David pun berpesta di area restoran. David membicarakan hal serius tentang pengiriman senjata yang telah lama ditunggu oleh rekan bisnisnya. David meyakinkan kalau semua akan berjalan dengan sempurna. Sementara Ram berbincang dengan Shankarna untuk pergi meninggalkan tempat ini. Ia mencoba mencegah Ram, tapi Ram sama sekali tidak peduli. Ram mendatangi sebuah tempat dan beberapa pemuda yang mengetahui tentang kedatangannya langsung menyerangnya. Tanpa banyak membuang waktu, Ram menembaki mereka satu persatu hingga tewas. Sampat dan Srikan datang ke tempat itu untuk melihat pembunuhan yang terjadi. Sampat mempelajari CCTV yang merekam Ram, tapi ia belum mengenalinya sama sekali. Ram yang telah baik pada Pungki mendapatkan ungkapan rasa terima kasih dengan mengikatkan sebuah gelang yang ia dapatkan dari kuil. Tapi tiba-tiba Pingku berlari meminta tolong pada Ram karena ia telah diganggu oleh anak buah David. Ia menceritakan mereka hampir melecehkannya. Mereka yang melihat Ram malah tertawa dan meledek Ram serta Pingku yang masih ketakutan. Ram hanya terdiam mendengar semua racauan mereka. Tak lama Shankarna muncul dan meminta mereka pergi meninggalkan Ram. Ia juga mendekati Ram untuk menjauh. Tapi Ram tidak peduli. Ia malah meminta Pingku menjauh dari tempat ini. Anak buah David langsung menyerang Ram. Dengan menggunakan besi yang ada di sampingnya, Ram langsung menghadapi mereka. Anu benar-benar terkejut karena untuk kali pertama ia melihat Ram berkelahi. Karena berulang kali anak buah David berbuat onar di restorannya, Ram tidak pernah peduli bahkan membiarkan mereka pergi tanpa bertanggung jawab. Di tengah perkelahiannya, salah satu anak buah Kalingga melihatnya dan ia berbicara dengan dirinya sendiri menyebut Vikram Kumar. Ia mengamati benar-benar Ram yang ia tahu adalah Vikram Kumar. Ram mengajak Anu menjauh dari tempat itu setelah berhasil membereskan anak buah David yang mencoba menyerangnya. Anu pun meminta penjelasan pada Shankarna tentang Ram yang ia lihat sangat berbeda dan berubah. Bukan Ram yang ia kenal lembut. Percakapan Anu dan Shankarna tidak sengaja dicuri dengar oleh Sampat yang kebetulan ada di area tersebut. Mau tidak mau Shankarna menceritakan semua masa lalu Ram. Bangaluru tahun 2016. Polisi mendapatkan tekanan dari para jurnalis karena tingkat kejahatan yang terus meningkat. Sementara di tempat lain polisi membuktikan kinerjanya. Inspektur Kumar menggagalkan pembunuhan yang akan dilakukan sekelompok pembunuh bayaran, hingga berhasil membawanya ke penjara untuk diinterogasi. Shankarna yang merupakan asisten Inspektur Kumar mengawasi ketua pembunuh bayaran tersebut untuk bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh mereka. Tak lama Inspektur Kumar juga mendapatkan pengaduan dari sepasang suami istri yang telah ditipu. Ia mempelajari laporan mereka, namun selain melakukan tugasnya, ia tidak pernah lupa memberi perhatian kepada adik laki-lakinya Vikram yang memiliki keberanian sama seperti dirinya. Ia juga mampu mengalahkan orang-orang yang berbuat buruk di sekitarnya dan menggiring mereka untuk mengakui kesalahan mereka di kantor polisi. Vikram membuat Kumar menjadi bangga memiliki adik sepertinya. Vikram selalu memiliki alasan sendiri membantu kakaknya tanpa menjadi seorang polisi. Vikram hidup dengan keluarga besarnya yang saling menyayangi. Mereka juga menjodohkannya dengan Pooja, tapi Vikram masih belum menentukan pilihan. Sena yang merupakan kepala pembunuh bayaran hari ini telah bebas dari penjara. Ia menghubungi rekannya untuk kembali bekerja sama dengannya di misi baru. Hari ini kakak laki-laki Vikram mendapatkan tugas baru untuk operasi baru yang tidak menggunakan departemennya. Dengan senang hati ia mengambil pekerjaan ini. Kemudian mengajak Vikram untuk bisa bekerja sama. Ia langsung dilibatkan untuk menjalankan misi ini. Sena yang merupakan incaran mereka telah masuk dalam perangkap yang telah mereka buat. Anggota polisi lain juga mengikuti mereka, namun Sena membuat jebakan khusus untuk bisa mengusir para petugas yang diam-diam mengikuti. Vikram dibawa ke sebuah gudang hingga ia terkejut melihat seorang petugas polisi terlibat di dalam organisasi mereka. Ia juga melihat beberapa pejabat di antara orang-orang jahat tersebut. Setelah mengetahui kekuatan mereka, Vikram menyerang mereka dan tak lama Kumar serta timnya datang membantu Vikram. Keduanya kini bekerja sama untuk bisa menghadapi mereka, hingga keduanya berhasil menangkap polisi yang terlibat di dalamnya. Tapi tanpa sengaja polisi tersebut tertusuk besi tajam hingga ia tewas.
Sindikat uang palsu tersebut pun bisa mereka bubarkan. Hal yang dilakukan Vikram pun sampai pada Kalingga. Ia meminta DPC untuk mencari Kumar, kakak laki-laki Vikram, untuk dihabisi karena Kalingga tahu semua itu adalah operasi Kumar. Sangkarna yang mengadakan acara pertunangan pria, tak lama keluarga Vikram semuanya datang untuk menjadi keluarga Sangkarna yang sudah tidak memiliki istri. Mereka tidak ingin pria dan Sangkarna sedih. Di tengah perjalanan, sepeda motor yang dikendarai oleh pria mogok. Ia dibawa oleh anak buah Kalingga dan melecehkan Puja yang tadi bersamanya, mencoba menghubunginya karena tas belanjanya tertukar. Tapi telepon tersebut tidak mendapatkan jawaban. Puja bersama Vikram pun mencoba mencarinya, tapi anak buah Kalingga melempar pria setelah mereka puas melecehkannya. Pria yang telah disuntikan obat penenang merasa pusing hingga ia tidak bisa berjalan dengan baik. Anak buah Kalingga malah menabraknya hingga pria tewas. Sangkarna menangis sedih melihat kematian putrinya. Semua keluar, Vikram pun bersedih kehilangan pria dengan cara menyedihkan seperti ini. Kumar mencari tahu hingga ia mendapatkan informasi kalau banyak gadis yang terlibat pada kecelakaan setelah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Kumar dan timnya mulai mencari tahu melalui kamera pengawas yang terpasang di jalanan saat kejadian. Hingga mereka menemukan sebuah mobil putih yang dimiliki oleh Ajay, adik dari Kalingga. Asok mengatakan sulit untuk membawa Ajay datang ke kantor polisi, tapi Kumar sendiri yang datang untuk menjemputnya. Kedatangan Kumar membuat atasannya marah karena kebetulan komisaris ada bersama ayah Kalingga. Melihat kedatangan Kumar, Kalingga mencoba meledeknya. Tapi bukannya takut, Kumar malah menantang Kalingga untuk membawa pulang adiknya dan bertemu dengannya. Kumar tidak berhenti sampai di situ. Ia mencoba melacak handphone Ajay. Hingga keesokan harinya, Ajay ditemukan tewas tidak bernyawa di tengah jalan raya. Kalingga dan keluarganya datang merasa sedih dan ia tidak mengizinkan polisi mendekatinya. Mendengar hal itu, Kumar memanggil dokter forensik yang menjelaskan di hadapan Kalingga dan Kumar kalau kematian Ajay disebabkan oleh pengaruh alkohol hingga menyebabkan banyak luka di tubuhnya. Kalingga berjanji akan menghancurkan orang-orang yang telah menghancurkan adiknya. Kumar yang tengah bersama istrinya terkejut ketika Madu, istrinya, tiba-tiba diserang. Kumar berusaha melarikan mobilnya, namun anak buah Kalingga terus mengejarnya. Ia meminta bantuan Asok untuk mengamankan Madu terlebih dahulu, kemudian ia menghadapinya seorang diri. Vikram yang tahu Madu mengalami luka langsung mendekatinya. Ia mencari tahu tapi Madu hanya diam, hingga ia mendapatkan informasi dari Asok kalau anak buah Kalingga yang melakukan hal itu. Vikram tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia mendatangi kediaman Kalingga dan di hadapan Kalingga ia mengakui telah menghabisi Ajay. Ia yang telah memukuli Ajay hingga menemui mautnya. Karena ia ingin membalas kematian pria, Kalingga tersenyum karena ia tahu Vikram adalah saudara laki-laki Kumar. Setiba di rumah, Vikram dinasihati untuk tidak mendekati Kalingga karena ia sangat berbahaya. Semua keluarga besarnya memutuskan untuk mengirim Vikram ke Delhi. Mereka tidak mau Vikram terjebak dan berada di dalam bahaya. Mau tidak mau Vikram mengikuti keinginan keluarga besarnya. Puja mengejarnya penuh tangis karena ia tidak ingin berpisah dengan kekasih hatinya. Semua baru menyadari kalau Puja dan Vikram sudah saling mencintai. Puja memohon kepada keluarga besarnya agar ia bisa diterima sebagai istri Vikram. Mereka pun menyetujuinya. Akhirnya perjodohan mereka berhasil, Puja dan Vikram bisa saling mencintai. Vikram dan Puja pun menikah. Semua keluarga sangat bahagia merayakan upacara pernikahan tersebut, termasuk Sangkarna yang selalu hadir di setiap prosesi pernikahan mereka. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena tiba-tiba Puja ditembak seseorang dari arah belakang. Vikram benar-benar hancur, ia tidak bisa melihat Puja menderita sampai akhirnya Puja meninggal di pelukannya. Kalingga dan anak buahnya datang menghancurkan semuanya. Ia menembak semua anggota keluarga Vikram termasuk Kumar dan juga Madu. Vikram yang sejak tadi berada di balkon segera turun mendengar suara tembakan dari rumahnya. Ia pun langsung diserang oleh tangan kanan Kalingga. Ia yang mau mereka semua mati, Rudra yang merupakan algojo pencabut nyawa keluarga Vikram diminta untuk tidak meninggalkan jejak. Sangkarna yang sebelumnya ditelepon Madu kembali ke kediaman Kumar, tapi ia terkejut dengan bau amis dari darah keluarga Vikram. Ia menangis melihat kematian mereka. Dengan cepat ia membawa Vikram keluar dari rumah itu karena jika telat dalam hitungan detik mereka akan hangus terbakar. Karena Kalingga meninggalkan peledak hingga tak berapa lama Vikram keluar dari rumahnya, ledakan besar pun terjadi.
Anu mendengarkan semua cerita Sangkarna. Ia mengatakan memutuskan untuk ke goa dan memulai hidup baru. Tapi tiba-tiba inspektur dihantam dengan benda tumpul setelah mendengar semua pembicaraan mereka. Pesawat mulai terbang dan membuang peledak-peledak milik Kalingga. Setelah tersadar dari pingsannya, Sampat melihat Sangkarna dan Anu pun dibawa ke tempatnya disekap. Kalingga yang berada di tempat tersebut memberi perintah pada David untuk menjalankan rencananya. Ia pun sangat marah ketika tahu Vikram masih hidup bersama Sangkarna. Maka ia pun akan membuat pembalasan yang sama dengan Sangkarna dan juga Vikram. Tapi tiba-tiba Sangkarna mengatakan kalau peledak besar yang telah Kalingga siapkan untuk menghancurkan India telah berada di tangan Ram. Mendengar hal itu, Kalingga terkejut termasuk David. Ia yang telah memberikan peledak besar itu kepada Ram. Kalingga menodongkan senjatanya kepada David dan mencari tahu kebenaran yang telah ia terima dari Sangkarna. Ia benar-benar terkejut ketika tahu berita itu benar-benar nyata. Anu terkejut ketika tahu kalau Vikram adalah komandan angkatan udara yang menghancurkan markas peledak Kalingga, yang memimpin misi bernama Garuda. Apa sih? Ram komando na. Sungguh mangle. Sangkarna juga mengatakan kalau Kalingga harus mendapatkan balasan setimpal seperti yang dilakukan olehnya kepada keluarga Vikram. Tak lama Vikram datang dan mulai membuat perhitungan dengan Kalingga serta anak buahnya. Kalingga menatap tanpa berkedip aksi Vikram menghancurkan semua anak buahnya. Sangkarna yang telah dibebaskan mencoba membantunya dan melindungi Anu dari serangan anak buah Kalingga. Vikram menangis setiap kali memukul ke arah Kalingga. Semua bayangan kehancuran keluarganya tiba-tiba melintas, hingga ia benar-benar bisa menghabisi Kalingga. Anu yang selamat mengucapkan terima kasih kepada Ram yang telah menyelamatkannya. Tak lama Vikram kembali mendapatkan misi dari atasannya untuk melindungi perairan India. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Garuda. Vikram akhirnya mampu menghabisi para musuhnya dan menyelamatkan Anu yang membutuhkan bantuan. Misi bernama Garuda pun berhasil dituntaskan dengan baik dan semua berujung bahagia. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.